Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Rusti Nurhayati, salah satu calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Kuningan yang berasal dari SMK Negeri 1 Cilimus. Saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang merupakan tugas dari 1.1A8. Ada 3 pertanyaan yang saya harus jawab setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertuang di dalam tugas tersebut. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa peserta didik merupakan objek ajar pada saat terlaksananya pembelajaran di kelas. Saat itu juga saya beranggapan bahwa peserta didik harus dijejali dengan aturan-aturan yang mengikat agar mereka ada perubahan karakter sesuai dengan keinginan pendidik. Terlebih dari itu, saat itu saya juga sebagai pendidik sangat berorientasi bahwa peserta didik harus terbentuk dengan tujuan yang sudah saya buat tanpa memperhatikan dari sisi peserta didik tersebut. Bahkan cenderung ketika peserta didik tidak melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar, maka saya sebagai seorang pendidik berasumsi bahwa siswa tersebut malas dan bodoh, sehingga akan ada hukuman bagi peserta didik yang melakukan hal tersebut. Pendidik yang galak, pendidik yang killer adalah sebagai pendidik yang membuat sukses siswanya dan selalu berorientasi pada nilai yang didapatkan oleh siswa. Ternyata pemikiran tersebut sangat salah sekali. Saya sebagai seorang pendidik sudah mempunyai pemikiran yang sangat salah terhadap peserta didik saya. Alhamdulillah, saat ini saya terpanggil untuk mengikuti program guru penggerak, sehingga saya lebih memahami apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengayomi peserta didik. Yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa pendidik harus paham dengan kodrat siswa agar kita tidak salah mendidik. Dan peserta didik merupakan subjek dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Pendidik juga harus memegang filsafat Ing Madya Mangunkarsa, Ingarso Sungtulodo, dan Tutmuri Handayani. Seorang pendidik tugasnya hanyalah sebagai pamong, sebagai fasilitator, sebagai pendamping proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Biarkan peserta didik mengekspresikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam mata pelajaran tersebut. Jadikanlah siswa menjadi kasmaran, kasmaran dalam pembelajaran tentunya. Kasmaran dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan agar siswa tersebut menjadi kasmaran, tentu diawali dulu dari pendidiknya. Seorang pendidik harus bisa menjadi layak sebagai seorang guru. Tentu kalau kita mau layak sebagai seorang guru, maka pantaskanlah diri kita sebagai seorang guru. Bisa melalui sikap dan perilaku yang bisa mengayomi siswa dengan baik, menjadi pendidik yang bisa memahami peserta didik dengan menjadi guru, sahabat, orang tua bagi mereka. Lantas, apa yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Adalah bahwa saya sebagai seorang pendidik harus memulai dengan perubahan-perubahan yang mengarah kepada filsafat Ki Hajar Dewantara. Misalnya, dengan membuka pelajaran dengan menyenangkan peserta didik terlebih dahulu, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dan tidak membuat boring peserta didik, pahami kodrat mereka, dan mengajarlah dengan keadaan zamannya, agar kita sebagai pendidik bisa dibutuhkan oleh siswa. Jadilah sahabat yang baik buat peserta didik. Selalu membuka waktu untuk mereka pada saat mereka membutuhkan kita. Mulailah dengan mengajar dengan hati-hati, mengajar dengan penuh hati,
dan mengajar dengan hati yang ikhlas dan sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan tugas terkait koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi.